pelopor penyiar FM pertama di Wonosobo. Di Wonosobo, ya. Tahun 53 itu saya sudah umur 10 tahun. Ketika itu, ya, pulang dari Suriname bapak saya. Bapak saya kan dibawa ke Suriname. Favorit saya musik Barat. Ya. Love story, love song? Biasanya musik barat karena lagunya enak didengar dan sentimental, dan mereka itu pencipta lagunya itu kayaknya membawa perasaan ke suasana yang sebenarnya. Frank Robin Thicke, Frank Sinatra, terus Pat Boone, terus Jim Reeves. Kus Plus itu kan sempat bermasalah ya? Ya, bermasalah dalam negeri. Iya. Itu hanya kenapa itu sebenarnya? Itu permasalahannya hanya Bung Karno tidak ingin generasi muda Indonesia itu berafiliasi kepada Eropa. Oh begitu. Soalnya Eropa itu seolah-olah dihindari oleh Bung Karno karena dia selalu membisikkan sesuatu. Dalam wawancara Edi. Edi? Iya. Lah Pak Nidira Harjo. Ini nama udaranya? Edi. Edi? Iya. Ini sudah mengudara secara internasional. Oh begitu? Iya. Edi ya? Iya, karena saya kan punya semacam komunitas yang terdiri dari perwakilan radio-radio siaran luar negeri gitu. Oke. Ya. Edi tadi saya dengar ya. Jadi jenengan menjadi salah satu pelopor penyiar FM pertama di Wonosobo. Di Wonosobo, ya. Ceritanya bagaimana itu? Jadi ceritanya masjid itu diresmikan pada tanggal 29 Oktober tahun 1985. Iya. Nah, setelah diresmikan, sorenya itu banyak ribuan anak-anak di situ. Nah, terus itu tahun berapa? Tahun 85. 85. Ya. Terus dari pihak salah satu pengurus masjid menugaskan saya untuk terjun ke situ. Ya. Setelah diadakan wawancara berikutnya, di situ ada semacam satu paket elektronik dari Jakarta. Yaitu satu paket termasuk elektronik pemancar ini. Nah, kayaknya kalau Edi ini bisa mengoperasikan ini nanti akan bisa berjalan dengan baik. Terus saya mengatakan bisa, karena saya pernah berguru kepada rekan saya yang namanya Don Junior, Doan Saman Rifai dari Sulawesi Utara itu dulu. Iya, sinten niku? Itu penyiar RPD yang kemarin dulu itu. Itu saya masalah teknik penyiaran demikian. Dan kebetulan yang saya rasakan dari tugas itu sangat erat hubungannya dengan saya sebagai penggemar radio sejak tahun 53. Tahun 53. 1953. Jadi bapak saya sekitar tahun 53 itu saya sudah umur 10 tahun ketika 10 itu. tahun. Ya, pulang dari Suriname bapak saya. Bapak saya kan dibawa ke Suriname. Tapi sempat pulang. Sempat pulang. Nah, itu dulu. Tidak tinggal di sana. Tidak tinggal di sana. Kemudian melanjutkan ekonomi di Indonesia. Ya, itu. Jadi pada waktu zaman Belanda itu tiap satu daerah namanya daerah Swatantra. Kalau sekarang ya kecamatan itu. Itu pasti ada 3 tokoh yang diamankan oleh Belanda. 1 tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, bapak saya tokoh agama. Disekolahkan di Suriname beserta keluarganya, anak 2. Jadi bapak saya, istri dan anak 2 laki-laki. Bawa ke sana. Neng Edi nggak ikut ya? Ya di sana, ke sana. Pernah sempat ke Suriname? Ke sana. Lewat terusan Suez dulu. Oh, begitu. Iya. Dan itu dari Suriname ke Indonesia panjang sekali riwayatnya itu. Oh begitu. Ya. Nah, mau tanya ini. Jadi kan tadi sebagai pendengar setia radio, favoritnya apa? Saya sebagai pendengar setia radio itu favoritnya yang otomatis nomor 1 yang saya utamakan adalah ilmu pengetahuan, ruang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Itu di radio mana? Di radio Australia. Itu dulu ada radio Australia, ada radio Mesir, ada 20 stasiun radio luar negeri yang bisa ditangkap di radio termasuk saya. BBC. Termasuk BBC. Itu sarapan pagi kalau BBC. Nah, tapi makanya kan bahasanya bahasa asing. Bahasa Indonesia. Karena jam-jam tertentu hanya 20 menit sampai 30 menit bahasa Indonesia. Begitu. Iya. Jadi perwakilan siaran Indonesia gitu. Gitu. Seperti radio Australia, Amerika, Inggris, Mesir, Rusia, Hong Kong, itu China, sampai sekarang kan masih. Nah, kalau penjenengan mau membuktikan bahwa itu masih, silahkan datang tempat saya sekarang. Iya, saya dengar, saya lihat radio-radionya itu. Dan radio yang sudah rusak pun akhirnya jadi radio. Jadi makanya kalau saya punya orang-orang senior di Jakarta seperti Sajili Rais, rekan Idrus. Kalau rekan Idrus dulu biasanya di siaran luar negeri, rekan Sajili Rais biasanya siaran dalam negeri. Kemudian rekan Popi Tindas, rekan Ning Suseno, itu semuanya senior-senior kita semua. Ya. Nah, terus berjalannya waktu kan sering nggak mendengarkan termasuk RRI? Ya, itu tiap pagi. Tiap pagi. Setiap jam 7 pagi saya mendengarkan RRI. RRI Jakarta. Kalau Medi bisa nggak tahu sejarah radio di Wonosobo pertama kali kan tadi pemancar FM. Sementara kan sebelumnya ada AM, ada SW begitu. Nah, dulunya sebelum FM, MW dulu. MW. Jadi pertama Wonosobo itu MW. Itu tahun 1967 saya ikut ngedeke radio di pemerintah daerah. Ngedeke radio. RSPD. Itu tahun 1967. Dulu di bawah Departemen Penerangan atau? Di bawah Departemen Penerangan. Begitu. Ya, tapi pengelolanya Departemen Dalam Negeri. Karena menyangkut kepada eksis kepemerintahan. Jadi 75% itu dikelola Departemen Dalam Negeri. Tapi secara teknis Departemen Penerangan punya andil besar di situ. Gitu. Ya, berkembangnya terus radio-radio muncul FM itu untuk pertama kali itu di stasiun RSP atau yang lainnya gitu. Memunculkannya pertama FM itu Masjid Jami itu. Masjid Jami. Iya, karena yang lain kan belum mampu. Tadi kan ceritanya ampli besar gitu. Tapi bisa untuk siaran gitu. Loh, ini ampli besar kan 1 lemari. Iya. Tingginya sampai 2,15 meter. Iya. Itu dari atas pemancar, terus pendingin, terus pengatur caranya opolah itulah balance. Atau ketika penjenengan lihat tampilan saya, itu kan hanya casing semacam Eropa, tapi dalamnya Kiai. Ngono. Iya, dalamnya Kiai. Iya. Casingnya Eropa. Iya. Tapi saya adalah salah satu orang yang punya satu kesimpulan yang tidak pernah berkonotasi bahwa yang namanya Kiai itu harus bajunya kusut, pecinya jelek, itu tidak pernah. Harus perlente. Nah, itu ceritanya begitu. Iya. Ngoboi perlente. Jadi orang tidak menduga bahwa di dalam ini adalah ilmu sorob, nahwu, balaghah, macam-macam. Gitu. Nah, itu enggak orang tidak percaya. Jadi pada waktu itu siarannya hanya siaran agama. Hanya bukan siaran umum. Termasuk lagu-lagu. Ya, termasuk lagu-lagu sampai sekarang koleksinya ada ribuan lagu itu tempat saya. Nah, untuk mendapatkannya Untuk mendapatkannya dulu kan beli kasetnya. Beli kaset. Kalau semacam lagu-lagu yang favorit diutamakan disimpan, yang favorit disimpan. Jadi bandnya ketika itu yang Robin Gibb dari The Bee Gees, The Rolling Stone dan sebagainya ketika itu yang sampai sekarang. Termasuk musik luar negeri juga. Musik luar negeri. Jadi penjenengan kalau mau mendengarkan langsung ke studio saya. Eranya era apa itu? Berarti rock and roll ya? Ya, sebelum rock and roll. Sebelum rock and roll. Karena tahun 50-an masalahnya. Kalau Bee Gees tahun pinten nih Kang? Bee Gees tahun 65, 64, 63. Itu awal-awalnya disco. Musik-musiknya kan itu awal-awalnya musik rusak itu kan tahun 80. Iya. Cek dung. Nah, itu kan tahun 80. Sebelumnya masih penjenengan
ke tempat saya saja, nanti saya tunjukkan ini lagu-lagu yang aslinya begini. Jadi bisa jalan merekam nanti. Yang paling asik itu musik apa Om Edi pada saat itu? Saya biasanya favorit saya musik barat. Barat? Ya. Love story? Love song? Biasanya musik barat. Karena lagunya enak didengar dan sentimental, dan mereka itu pencipta lagunya itu kayaknya membawa perasaan ke suasana yang sebenarnya. Frank Sinatra. Nah, itu terus Robin Gibb, Frank Sinatra, terus Pat Boone, terus Jim Reeves. Pokoknya penjenengan lebih afdol ke tempat saya. Oh gitu. Ke tempat studio saya. Nanti saya tunjukkan ini. Nanti saya kapan-kapan ke sana sekaligus nanti nyambung podcast ini gitu supaya ngelihat nanti bener nggak yang disampaikan gitu. Menarik sebenarnya. Nah, kalau untuk lagu Indonesia. Kalau lagu Indonesia karena nuansanya dulu kan zaman nyembah kepada pemimpin. Jadi orang yang mau sehat, waras selamat istilahnya orang Jawa ngarani, ya itu harus berafiliasi kepada pemimpin. Kalau di luar itu jangan tanya pokoknya. Gitu. Jadi lagu-lagunya dulu juga mendayu-dayu ya. Jelas. Nanti penjelasan ke tempat saya, nanti saya tunjukkan inilah lagu yang untuk kepemimpin, ini yang untuk rakyat, ini yang untuk internasional misalnya gitu. Termasuk Kus Plus itu kan sempat bermasalah ya? Iya, bermasalah dalam negeri itu. Iya. Itu hanya kenapa itu sebenarnya? Itu permasalahannya hanya Bung Karno tidak ingin generasi muda Indonesia itu berafiliasi kepada Eropa. Oh begitu. Soalnya Eropa itu seolah-olah dihindari oleh Bung Karno karena dia selalu membisikkan sesuatu yang tidak setuju dengan Indonesia. Membisikkan. Faktornya politis. Iya, faktornya politik. Karena apa? Dia kan ekonomi. Jadi kalau orang-orang Eropa banyak ke Indonesia, nanti rempah-rempah ekonomi Indonesia mesti ke Eropa semua. Oh begitu. Itu ada politisnya itu. Iya. Bedanya SW, AM, terus FM itu bedanya di mana? Pertama SW dulu ya. SW itu adalah frekuensinya sangat rendah. Dibuat oleh ahli dekat dengan tanah sehingga jarang ada gangguan. Tapi dia sangat jauh. Seperti misalnya radio Arab Saudi bisa diterima di sini, gelombangnya paling pendek 13. Gelombangnya 13. Radio lain enggak ada yang gelombang 13. Ini SW. Kalau MW ini microwave, gelombang yang tinggi sekali. Jadi di luar sana anunya, dengan catatan supaya tidak ada gangguan. Tetapi pada faktanya MW itu banyak gangguan. Karena pada waktu ada kilat, petir, ini sangat rawan MW. Nah, kalau FM itu hanya jangkauannya jarak dekat. Misalnya hanya 6 kilo, 7 kilo. Itu FM. Nah, jadi kalau dulu radio-radio di Indonesia itu memakai SW, ini jangkauannya sampai Sumatera, sampai Hong Kong, sampai Taiwan, sampai mana-mana. Tapi ya itu kalau SW itu kan istilahnya cara kerjanya kan harus double 3, 2. Maksudnya begini, ini studio. Misalnya studionya di Jakarta. Diterima di Cimanggis. Terus dibuang di Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok langsung ke luar negeri. Oh begitu. Ya itu. Jadi ada semacam pesawat relay ceritanya. Kalau FM kan tidak, sekali ceplos tapi jangkauannya sangat pendek. Menarik ini. Jadi saya jadi tahu ternyata bedanya itu hanya masalah frekuensi. Jarak berarti. Jadi kalau yang dulu semakin luas justru FM ini malah terbatas. Iya, terbatas. Dan itu sudah ada aturan di depan penerangan. Kalau ingin mendirikan sebuah radio yang isinya dagang, itu FM. Oh begitu. Iya. Hubungannya dengan pajak berarti. Pajak, masalah dagang semuanya FM. Kalau SW politik. Oh politik. Iya. Kalau MW hiburan, misalnya ketoprak, wayang orang, gitu. Menarik sebenarnya. Ini kita jadi tahu. Ada alasan tertentu untuk dijadikan TV negara dan radio negara. Karena pada waktu tahun 1200 belum ada apa-apa. Dieng Plato itu sudah ada candi dan pemerintahan Raja Kalingga.
Oh. Lah mengapa kok orang sekarang tidak menghargai? Mestinya pendidikan TV negara itu di sana, di yang Plato mestinya. Oh begitu. Mestinya. Frekuensinya bisa luas. Kemana saja. Iya. Pada turun ya, karena itu dari atas makanya. Ya. Kalau dari bawah terbatas. Mestinya begitu. Orang-orang cerdas mestinya berpikir begitu. Ya kalau Wonosobo hanya dikuasai orang-orang begitu aja, kapan majunya? Bikin pasar aja takut, bikin jalan takut, bikin air mancur takut, bikin pariwisata takut. Lah bagaimana mau maju? Kotanya semrawut, semua jalan jadi lahan parkir, wong dodolan, surungan, engkrak, diusir-usir. Nah makanya, ya kapan majunya? Iya. Ya, Om Edi, saya sering ngundang memang beberapa narasumber datang ke podcast saya itu orang-orang yang seperti itu. Jadi supaya mereka itu bisa menyuarakan. Tapi kan sekarang medianya sudah tidak lagi seperti dulu. Ya makanya. Ini nanti masuknya di YouTube. Ya, enggak apa-apa. Masuk di YouTube kan jangkauannya sudah lagi internasional. Itu saya global. Ketemu rekan saya Sazili Rais, ketemu Hasan Asngari Oramahi, ketemu Mbak Hastin Atas Asih di Jogja, ketemu Wari Gunawan di Surabaya. Ya pokoknya seluruh dunia lah. Oh, gitu. Tidak hanya di Jawa tapi di seluruh dunia. Di tempat saya ada semua daftarnya kok. Ini dari Perancis, ini dari Inggris, ini dari Amerika, ini dari Australia begitu. Jadi di Wonosobo itu ada komunitas kayak begitu. Iya. Nah sekarang mau tanya, ini dengan adanya perkembangan zaman, dulu kan analog radio ya. Saya kebetulan ada radio ini. Ini ada radio. Radio ini tapi ini bukan radio lama, tapi sebenarnya radio baru yang dimodifikasi. Ini istilahnya retro. Jadi retro. Jadi sama di sini kan ada FM terus MW, AM. Tadinya saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu itu. Taunya pokoknya cari FM-nya gitu, karena FM kan biasanya lagunya jernih, ya toh. Intinya penjenengan jangan terkecoh sama casing saya. Gitu. Iya. Di dalamnya beginian isinya. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi sekarang, adanya YouTube, ini tapi tidak jauh beda kan, hanya radio itu fungsinya sebenarnya sebagai alat komunikasi yang bisa menjangkau secara luas. Nah, apalagi sekarang adanya YouTube pun juga demikian. Ya sama itu fungsinya. Iya. Sama fungsinya. Oke. Dan saya tidak menyalahkan kepada orang-orang ahli menciptakan seperti itu. Justru saya sebagai manusia merasa terima kasih orang-orang yang berkecimpung di dunia internet. Pasalnya apa? Ternyata merubah sikap peradaban manusia itu gampang sekali. Iya. Janjane gampang. Coba bagaimanapun manusia kalau sudah dekat dengan jalan aspal, rubah sendiri dia. Iya. Orang tidak mampu pun naik Mercy. Ya, soalnya mana mungkin ada Mercy kok di Kalimantan Tengah yang di tengah hutan, tidak ada jalannya, tidak ada Mercy. Iya. Itu seperti itu. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini justru kalau saya terima kasih sekali. Tetapi kalau batas-batas tertentu, orang-orang yang menggunakan semacam YouTube, Microsoft dan sebagainya, ini biasanya ini baru kepada cenderung masalah perdagangan, belum kepada karakter manusia yang sebenarnya. Sebab karakter manusia yang sebenarnya itu digali dari pribadi manusia-manusia itu. Seperti tadi Pak Panjenengan mengungkapkan masalah karakter anak-anak yang dididik sekarang ini Panjenengan mestinya harus bisa melihat 25 tahun ke depan anak-anak itu tidak dipimpin Panjenengan, tapi anak-anak itu akan memimpin kita. Iya betul. Itu proses regenerasi harus dilakukan. Itu. Jadi kalau sudah punya dasar seperti itu, nanti Panjenengan mengelola anak-anak ini mesti dengan kasih sayang, dengan semacam arahan-arahan yang menarik, sehingga dia banyak istilahnya hal-hal yang dalam tanda kutip penasaran. Saya lihat orangnya saja sudah penasaran. Misalnya Panjenengan lihat saya, ini orang penasaran ini saya. Menggali lebih dalam sampai di mana. Nah itu kerasa penasaran inilah yang namanya ilmu pengetahuan. Ya udah, terima kasih sekali nih Om Edi. Nanti kapan-kapan datang lagi ke sini.
dengan dilengkapi lagu. Iya. Jadi misalnya kalau panjenengan mau wawancara saya, nanti saya membawa perlengkapan lagu-lagunya. Siap. Ini tadi spontan saja. Tetap sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan. Iya. Jadi lain kali wawancara ini lebih hidup dengan ada lagu-lagunya. Siap. Jadi misalnya panjenengan ingin perasaan kayak gini lagunya ini. Iya, perasaan kayak gini lagunya ini. Oke. Nggih. Di tempat saya sudah ada koleksinya ribuan lagu itu. Nggih, Bun. Matur nuwun sangat. Terima kasih juga. Iya, nanti sampai ketemu. Ya, mungkin itu para pemirsa semuanya, saya ketemu dengan Om Edi yang cukup luar biasa dan cukup inspiratif. Ya, saya salam internasional. Iya, salam internasional. Semua saudara-saudara saya dari Arab Saudi sampai ke Meksiko, Meksiko sampai ke Arab Saudi, Eropa, seluruhnya ketemu saya lewat YouTube. Iya. Sekali mengudara tetap di udara.